Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Ya, dan kami sudah ada di hari Jumat. Ya, wow, luar biasa. Waktunya lewat dengan cepat sekali. Ya, kalau kita benar-benar memiliki sukacita dari Tuhan, semuanya kita akan menikmati. Semua yang baik, yang tidak baik, yang enak, yang tidak enak, semua itu kami alami karena kami tahu segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, dan hari Senin kami mulai bicara tentang memuridkan. Ya, saya baca Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan kita berfokus di dalam firman Tuhan ini dikatakan supaya kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita baptis mereka dan kita ajarkan mereka untuk melakukan segala perintah yang Tuhan sudah sampaikan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, melalui firman Tuhan. Dan hari yang kemudian kita bahas tentang Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Ya, bagaimana kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian kita baca dan berfokus kepada ayat yang ke-27 yang dikatakan tidak memikul salib, menyangkal diri, mengikut Tuhan. Ya, 3 hal ini sangat penting untuk kita menjadi pengikut atau menjadi muridnya Kristus. Dan kemarin kita sudah bicara tentang melepaskan diri dari miliknya. Apa yang kita miliki? Kita nggak punya hak. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita nggak punya apa-apa. Karena Yesus sudah bayar harga lunas atas seluruh aspek kehidupan kita. Dan kita bukan milik dirinya sendiri lagi. Kita menjadi miliknya Tuhan. Ya, dan kita menjadi tanah yang liat di dalam tangan Tuhan. Ya. Dan hari ini saya mau berfokus kepada Yohanes pasal yang ke-8, ya, ayat yang ke-31. Yohanes 8, ayat yang ke-31. Dikatakan begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ya, jadi ini orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Mereka sudah dengar Yesus bicara dan mereka mulai percaya di dalam Yesus Kristus. Saya bisa ganti itu. Ya, maka katanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi termasuk kita juga. Ya, dikatakan begini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, kunci adalah tetap di dalam firman-Ku. Firman-Ku itu firman yang diberikan oleh Yesus Kristus. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa semua firman diilhamkan oleh Allah. Jadi seberapa jauh Anda dan saya tetap dalam firman Tuhan. Seberapa jauh firman Tuhan kita renungkan. Ya, kita menyelidiki, kita menghafalkan, kita mempraktikkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat amat penting. Karena kalau nggak penting, nggak mungkin Yesus yang berkata sedemikian rupa untuk menjadi muridku. Anda harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Seberapa jauh firman Tuhan itu menjadi sumber dalam seluruh aspek kehidupanmu. Ya, dalam mencari jodoh. Anda minta sama Tuhan, Anda merenungkan firman Tuhan, Anda izinkan Tuhan berbicara kepada Anda. Dalam seluruh aspek bisnis, ya, Anda minta pertolongan, Anda minta petunjuk daripada Tuhan melalui firman-Nya. Yosua 1 berkata supaya engkau bertindak hati-hati. Gimana cara supaya kita bertindak hati-hati? Ya, dengan merenungkan firman Tuhan. Nah, seberapa jauh kita tetap di dalam firman Tuhan? Seberapa jauh kita masuk di dalam firman Tuhan? Apakah kita punya waktu? Ya, di tengah kesibukan kita. Ya, saya seringkali renungkan perkataan ini. Anda tidak dapat terlalu sibuk
untuk berfellowship dengan Tuhan, untuk renungkan firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan. Sesibuk-sibuk Anda, jangan sampai Anda tidak tetap di dalam firman Tuhan. Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang Kristen pun stres? Ya, karena mereka nggak tetap di dalam firman Tuhan. Mereka nggak masuk sampai dalam. Ya, seperti kalau kita punya sponge. Kita tahu di dalam air itu diresepi oleh sponsnya itu. Yaitu firman Tuhan harus begitu. Demikian rupa di dalam kehidupan kita. Seringkali orang berkata kepada saya, Pastor, susah sekali untuk mengerti firman Tuhan. Nah, pada waktu saya mulai merenungkan firman Tuhan untuk hari Minggu Lusak, ya, saya menemukan satu ayat yang benar-benar membahas hal seperti ini. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-47. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-47 dikatakan begini. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Anda tersinggung dengan firman Tuhan ini, mari Anda renungkan. Yang menulis itu Tuhan Yesus. Dan Yesus Maha tahu. Ya. Jadi sebetulnya pertanyaan yang kita harus menjawabkan, seberapa jauh kita berasal dari Allah. Karena kalau kita benar berasal dari Allah, kita mau mendengarkan firman Allah. Dan kita mau tetap tinggal di dalam firman Allah. Kita mau tetap berada di dalam firman Tuhan. Ya. Firman berkata, bilang, aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja dan kamu akan diberikan. Seberapa jauh Anda dan saya benar-benar berada di dalam firman Tuhan. Ya, itu menunjukkan apakah kita berasal dari Allah. Ya, hari Minggu ini saya akan melemparkan dan membahas satu pertanyaan. Anda berasal dari mana? Atau dengan kata lain, siapakah Bapamu? Ya, saya akan bicara dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Dan saya berdoa yang kesadar. Kalau Anda benar-benar menjadi muridnya Kristus, Anda harus tetap di dalam firman Tuhan. Bisa nggak bisa? Nggak ada pilihannya. Itu mutlak. Itu satu keharusan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masuk di dalam firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau dan kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan hari ini kami diberitahukan kembali Tuhan, supaya kami tetap di dalam firman-Mu Tuhan. Supaya kita tetap merenungkan, mempelajari, memperdalami, menyelidiki, menghafalkan, melakukan firman-Mu Tuhan. Membagikan dimanapun kami berada. Itu yang menunjukkan bahwa kami benar-benar berasal daripada Engkau. Untuk itu Bapa, tolonglah kami. Untuk mata kami tertuju kepada Engkau. Dan berikan satu kesenangan di dalam firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi GPS dalam seluruh aspek kehidupan kami. Biar firman-Mu menjadi berita, menjadi terang di dalam perjalanan, di depan kaki kami Tuhan. Untuk kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biar firman Tuhan ini benar-benar tertanam di dalam hatimu. Ya, mari kita masuk lebih lagi. Biar Tuhan yang memberkati. Kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.